Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 2021210536, kelas SI 303. Yang terhormat Ibu Marwah Sulehu Eskom Memkom. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya pada matkul analisis dan perencanaan sistem informasi. Baik, mengenai judul saya yaitu analisis perencanaan sistem informasi penjualan spare part motor toko Asia Raya Makassar. Adapun pokok pembahasannya yaitu UML atau Unified Modeling Language. 1 yaitu use case, 2 activity diagram, 3 kelas diagram, dan yang terakhir interface. Pertama, use case. Di sini saya memiliki dua aktor yaitu admin dan customer. Pada admin dapat melakukan mengelola pemesanan spare part, kemudian mengelola data barang spare part, dan mengelola data pelanggan. Kemudian pada customer dapat melihat detail data produk spare part, kemudian melakukan pemesanan, dan yang terakhir yaitu registrasi. Yang kedua yaitu activity diagram login. Di sini pelanggan dapat melakukan login terlebih dahulu, kemudian ke sistem menampilkan form pendaftaran, kemudian pelanggan mengisi username dan paspor. Kemudian di sini seharusnya ada kondisi. Jika telah mengisi username dan paspor, maka divalidasi ke sistem memvalidasi. Jika ya, akan disimpan ke database. Kemudian jika tidak, akan kembali ke isi form pendaftaran atau mengisi ulang username dan paspor. Kemudian yang ketiga, activity diagram registrasi. Sini pelanggan dapat melakukan registrasi, kemudian sistem menampilkan form registrasi, dan pelanggan mengisi data-data registrasi. Kemudian di sini seharusnya ada kondisi. Jika ya, sistem akan memvalidasi dan menyimpan ke database. Jika tidak, maka pelanggan mengisi ulang data-data form registrasi. Kemudian yang keempat, activity diagram mengelola data barang. Di sini admin dapat mengelola data pelanggan, kemudian sistem menampilkan form pelanggan, kemudian admin dapat melihat data barang. Admin juga dapat menghapus data barang, menginput data barang, dan mengedit data barang. Kemudian jika selesai simpan. Dan di sini seharusnya ada kondisi. Kemudian sistem akan memvalidasi. Jika data sudah benar akan disimpan ke database. Jika tidak, maka akan mengulang untuk melihat data barang dan mengedit kembali. Yang kelima, activity diagram mengelola data pelanggan. Sini admin dapat mengelola data pelanggan, kemudian sistem menampilkan form pelanggan, kemudian admin melihat data pelanggan dan dapat menghapus data pelanggan, menginput data pelanggan, dan mengedit data pelanggan. Kemudian simpan. Dan di sini juga seharusnya ada kondisi. Kemudian sistem akan memvalidasi. Jika data-datanya sudah benar, maka disimpan ke database. Jika tidak, maka admin akan mengulang mengisi data-data pelanggan tersebut. Kemudian yang keenam, activity diagram melihat data barang dan mengelola pesanan. Di sini pelanggan dapat melihat data barang spare part, kemudian sistem juga melihat data barang. Kemudian pelanggan melihat detail barang, kemudian sistem menampilkan data barang spare part. Kemudian pelanggan melakukan pemesanan, kemudian pada sistem menyediakan metode pembayaran. Kemudian pelanggan memilih metode pembayaran. Kemudian sistem menampilkan data pesanan pelanggan, kemudian admin akan mencetak dan mengemas pesanan pelanggan. Kemudian ke sistem dapat menampilkan transaksi. Kemudian yang ketujuh yaitu kelas diagram. Di sini memiliki 5 kelas, yaitu 1 kelas customer, 2 kelas penelusuran, 3 kelas admin, 4 kelas login, dan terakhir kelas toko spare part Asia Raya Motor Makassar atau kelas toko. Yang pertama yaitu kelas customer. Di sini memiliki 4 atribut.
1 ID customer, 2 nama pelanggan, 3 alamat, dan yang keempat nomor telepon. Dan memiliki 2 fungsi, yaitu pilih barang dan transaksi. Kemudian 2 kelas penelusuran. Di sini memiliki 3 atribut, yaitu harga, jenis, dan merek, dan memiliki 4 fungsi, yaitu beranda, kelola barang, kelola transaksi, dan laporan penjualan. Kemudian yang ketiga kelas admin, memiliki 4 atribut, yaitu ID admin, username, password, dan hak akses, dan memiliki 5 fungsi, yaitu insert, update, kelola data barang, kelola data transaksi, dan kelola laporan. Kemudian yang keempat kelas login. Di sini hanya memiliki 2 atribut, yaitu username dan password, dan memiliki 1 fungsi, yaitu cek. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kelas toko spare part Asia Raya Motor Makassar atau kelas toko. Di sini memiliki 4 atribut, yaitu ID toko, harga, jenis, dan merek, dan memiliki 3 fungsi, yaitu input, hapus, dan update. Kemudian yang kedelapan yaitu perencanaan tabel. Pertama, tabel pelanggan. Di sini memiliki file, field, tipe data, size atau maksimal karakter, dan keterangan. Pertama, ID pelanggan, bertipe data varchar, size atau maksimal karakter yang diinput 10. Kemudian keterangan primary key. 2, nama, tipe data bertipe data char, maksimal karakter yang diinput 50. Yang ketiga, alamat, bertipe data char, maksimal karakter yang diinput 40. Dan yang keempat nomor telepon, bertipe data INT, maksimal karakter yang diinput 15. Kemudian kedua, tabel admin. Pertama, ID admin, bertipe data varchar, maksimal karakter yang diinput 10. Keterangan primary key. 2, username, bertipe data varchar, ukuran size atau maksimal karakter diinput 10. 3, password, bertipe data varchar, maksimal karakter yang diinput 8. Hak akses, bertipe data varchar, maksimal karakter yang diinput 20. Kemudian tabel ketiga yaitu tabel spare part motor. Pertama, kode barang, bertipe data INT, maksimal karakter yang diinput 5. Keterangan atau indeks primary key. 2, harga, bertipe data INT, maksimal karakter yang diinput 100. 3, jenis, bertipe data varchar, maksimal karakter yang diinput 10. 4, merek, bertipe data varchar, maksimal karakter yang diinput 20. Kemudian yang terakhir, tabel pemesan atau transaksi. Pertama, nomor pesan atau nomor seri, bertipe data INT, maksimal karakter yang diinput 20. Bertipe keterangan atau indeks primary key. 2, ID pelanggan, bertipe data char, maksimal karakter yang diinput 10. Keterangan atau indeks foreign key. 3, tanggal pembelian, bertipe data varchar, maksimal karakter yang diinput 8. 4, kode barang, bertipe data char, maksimal karakter yang diinput 5. Keterangan atau indeks foreign key. Kemudian interface. Berikut adalah rancangan inputnya. 1, login. Di sini memiliki 2 label, 2 text box, dan 1 button. 2, input data admin. Di sini memiliki 4 label, 3 text box, dan 2 button. 3, input data pelanggan. Di sini memiliki 3 label, 3 text box, dan 3 button. Yang keempat, input data barang spare part motor. Memiliki 4 label, 4 text box, dan 4 button. Kemudian yang kelima, input data pemesanan. Sini memiliki 5 label, 5 text box, dan 4 button. Kemudian rancangan output. Laporan data admin. Di sini memiliki 4 kolom atau 4 field, yaitu pertama nomor, ID admin, username, dan password. Yang kedua yaitu laporan data pelanggan. Berikut adalah tampilan table atau database-nya.
memiliki 5 field atau kolom, yaitu nomor, ID pelanggan, nama, username dan password. Kemudian yang ketiga, laporan data barang spare part. Berikut tampilannya atau tampilan table atau tampilan database-nya. Memiliki 5 field atau kolom. Pertama, nomor, 2 kode barang, 3 merek, 4 jenis, dan 5 harga. Yang keempat, laporan data pemesanan atau transaksi. Berikut tampilan table atau database-nya. Memiliki 6 field atau kolom. Yang pertama nomor, 2 nomor pemesanan, 3 ID pelanggan, 4 tanggal, 5 kode barang, dan yang keenam jumlah. Baiklah, mungkin sekian pemaparan UML saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.